Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Idam Kodas. Oke, apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai kuartil, desil, dan persentil pada data berkelompok. Ini materi matematika kelas 12 SMA ya. Pertama, kita akan bahas tentang kuartil. Kuartil itu apa? Kuartil adalah konsep yang digunakan untuk membagi data dalam urutan naik sehingga menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil tersebut memiliki rumus dari masing-masing yang pada dasarnya sama. Kuartil terbagi menjadi 3, yaitu kuartil pertama atau bisa juga disebut kuartil bawah disimbolkan Q1. Kemudian kuartil kedua atau median disimbolkan Q2. Dan kuartil 3 atau kuartil atas disimbolkan dengan Q3. Kuartil itu misalkan ini yang biru ini adalah data, kemudian kita bagi menjadi 4 bagian seperti ini. Nah, pembatas ini itu yang dinamakan kuartil. Yang pembatas pertama itu kita sebut dengan Q1, terus pembatas yang di tengah itu kita sebut Q2, terus pembatas yang kanan atau yang paling besar itu Q3. Kemudian bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah QI itu 1, 2, atau 3. Dan tergantung yang kita butuhkan ya. Sama dengan TB atau TB bawah ditambah P itu panjang kelas, dikali I kali N per 4 dikurangi FK per F. Terangannya QI tadi kuartil ke I. Nanti yang ditanyakannya apa? Kalau Q1 berarti I-nya 1, Q2 berarti I-nya 2, Q3 I-nya berarti 3. TB yaitu TB bawah kelas kuartil ke I. P itu panjang kelas, N itu jumlah frekuensi, FK frekuensi kumulatif sebelum, ingat ya, sebelum kelas kuartil ke I. Dan F adalah frekuensi kelas kuartil ke I. Kemudian yang kedua adalah desil. Desil itu apa? Desil itu membagi data menjadi 10 bagian sama. Tadi kuartil itu membagi menjadi 4 bagian sama. Kalau desil membagi menjadi 10 bagian yang sama. Ya. Oke, rumusnya bagaimana? Rumusnya yaitu DI sama dengan TB ditambah P dikali I dikali N per 10 dikurangi FK per F. Jadi bedanya dengan kuartil hanya di bagian sininya nih. Jadi tadi kuartil dibagi 4, sedangkan desil dibagi 10. Terangnya sama semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah persentil. Persentil itu apa? Persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Rumusnya, bagaimana rumusnya? Sama seperti kuartil dan desil, mirip ya. Jadi kalau persentil itu P ke I sama dengan TB ditambah P dikali I kali N per 100 dikurangi FK per F. Jadi bedanya hanya di sini, 100 ya. Untuk persentil itu dari 1 sampai 99. Oke, sekarang kita ke contoh. Misalkan di sini ada nilai siswa, ada tabel nilai siswa dari 1 sampai 100 ya. Jadi yang dapat 1 sampai 10 ada 4 siswa, yang dapat 11 sampai 20 ada 7 siswa, dan seterusnya. Kemudian di sini ditanyakan, tentukan Q1, Q2, Q3, D5, D7, P21, dan P63. Sekarang kita coba yang Q1 dulu. Kita ambil tadi tabelnya. Nah, setelah kita buat tadi tabelnya lagi, kemudian kita mencari FK. Bagaimana mencari FK? Nah, FK untuk yang pertama itu sama dengan frekuensi yang pertama, 4. Jadi kalau di sini 4, di sini kita tulis 4. Kemudian selanjutnya kita tambahkan dengan frekuensi yang kedua. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Kemudian selanjutnya 11 kita tambahkan dengan frekuensi yang selanjutnya. 11 tambah 10.
sama dengan 21. Seterusnya juga begitu ya. 21 tambah 15 sama dengan 36. 36 tambah 18 sama dengan 54. Dan seterusnya sampai terakhir kita dapat 100. Dan ini sudah pasti sama dengan jumlah frekuensinya. Setelah kita menentukan FK, kita tentukan P dan N atau panjang kelas dan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi tadi kita dapat 100 ya. Untuk P-nya adalah, jadi dari 1 sampai 10 itu ada berapa bilangan? Ya, betul. Ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, sampai 10 ada 10. Jadi kita tulis P sama dengan 10, N sama dengan 100. Kemudian kita menentukan kelas Ki satunya dulu. Cara menentukannya, kita pakai nih, rumus I kali N per 4 ya. Ingat, Ki kuartil itu dibagi 4. I-nya berapa? Karena Ki1 berarti I-nya 1. 1 kali 100 bagi 4 sama dengan 25. Kemudian kita cari FK yang sama dengan 25 atau lebih. Ya. Sama dengan 25 atau lebih. Yang mana? Ya, betul. Ini 36. Mata kelas keempat. Oke, berarti ini adalah kelas kuartil ke-1. Kemudian kita tentukan TB. TB itu kita ambil dari batas kiri, yaitu 31, dikurangi 0,5. Kita dapat 30,5. Kemudian FK-nya, ingat ya, yang sebelum kelas kuartil. Sebelum kelas kuartil, kita dapat FK-nya adalah, ya, ini, sebelah atasnya, yaitu 21. Kemudian yang F adalah frekuensi kelasnya. Ya, 15. Kemudian kita masukkan ke rumus kuartil, kita dapatkan tadi seperti ini. Berarti Q1 sama dengan TB ditambah P dikali 1 kali N per 4 dikurangi FK per F. TB-nya adalah 30,5 tambah P-nya adalah tadi kita dapat 10 dikali 1 dikali N-nya. Kita dapat tadi 100 per 4 dikurangi FK. FK-nya kita dapat tadi 25 per F 15. Oke, 30,5 ditambah 10 dikali tadi 100 dibagi 4 kita dapat 25 dikurangi 1 dapat 4. Kemudian 10 dikali 4 kita dapat 40. Ya, jadi 30,5 ditambah 40 per 15. Berarti 30,5 ditambah 40 bagi 15 dapat 2,67. 30,5 tambah 2,67 didapat 33,17. Jadi didapat Q1-nya adalah 33,17. Kita lanjut ke Q2. Kita menggunakan tabel yang sama. Kemudian kita menentukan kelas Q2. Tadi ya, pakai rumus I kali N per 4. I-nya 2, N-nya 100 bagi 4. 2 kali 100 bagi 4 kita dapat 50. Kemudian kita cari FK yang sama dengan atau lebih dari 50. Jadi didapat yang, ya betul, ini 54. Jadi kita dapat di sini kelas Q2-nya adalah kelas ke-5 ya. Oke, TB-nya berarti kita ambil batas kiri 41 dikurangi 0,5 didapat 40,5. Kemudian FK-nya ambil yang kelas sebelum kelas kuartil yaitu ini 36. Kemudian FK-nya adalah frekuensi dari kelasnya yaitu 18. Kemudian kita masukkan ke rumus kuartil seperti ini. Q2 sama dengan TB ditambah P dikali I-nya 2. 2 kali N per 4 dikurangi FK per F. TB-nya adalah 40,5 ditambah 10 dikali 2 kali 100 per 4 dikurangi 36 per 15. 40,5 ditambah 10 dikali ini. 2 kali 100 bagi 4
dapat 50, dikurangi 36, didapat hasilnya adalah 14. Kemudian 40,5 ditambah 10 kali 14 adalah 140 per 15. 40,5 110 bagi 15 dapat 9,33. 40,5 ditambah 9,33 didapat 49,83. Jadi Q2 adalah 49,83. Lanjut ke Q3. Sama ya caranya. Kita cari kelas Q3, yaitu 3 kali N per 4. 3 kali 100 bagi 4 dapat 7,5. Kita cari FK yang sama dengan 75 atau lebih. Itu didapat, kalau 74 itu kurang ya. Jadi kita ambil yang ini, FK-nya yang 84. Jadi ini adalah kelas Q3-nya. TB-nya kita ambil dari batas sebelah kiri, 61 dikurangi 0,5 sama dengan 60,5. Kemudian FK-nya kita ambil yang kelas sebelumnya, yaitu 74. Kemudian F-nya kita ambil dari frekuensi kelasnya, yaitu 10. Kemudian kita masukkan ke rumus kuartil. Seperti ini hasilnya. Q3 sama dengan TB ditambah P dikali 3N per 4 dikurangi FK per F. TB-nya 60,5 tambah 10 dikali 3 kali 1 per 4 dikurangi 75 bagi 10. Kemudian 60,5 ditambah 10 dikali, tadi ini kita dapat 75 dikurangi 74. 75 kurang 74 hasilnya adalah 1. Kemudian 60,5 ditambah 10 kali 1 hasilnya adalah 10 per 10. 60,5 ditambah 10 bagi 10, 1. Hasilnya adalah 61,5. Kemudian D5. Ingat ya, desil itu dibagi dengan 10. Karena D5 berarti I-nya 5. 5 kali N per 10. 5 kali 100 per 10 dapat 50. Sehingga kita cari FK-nya yang sama dengan 50 atau lebih. Yaitu yang ini, 54. Ini adalah kelas desil kelima. TB-nya kita ambil yang batas kiri, yaitu 41 dikurangi 0,5 dapat 40,5. Kemudian FK-nya kita ambil yang sebelumnya, yaitu 36. Kemudian F-nya kita ambil yang frekuensinya, frekuensi kelasnya, yaitu 18. Kemudian dimasukkan ke rumus desil. Seperti ini. D5 sama dengan TB ditambah P dikali 5 kali N per 10 dikurangi FK per F. Didapat 40,5 ditambah P-nya 10 dikali 5 kali N-nya 100 per 10 dikurangi FK-nya 36 per F-nya 18. Kemudian 40,5, oke, ini 5 kali 100 bagi 10 dapat 50 dikurangi 36 didapat hasilnya adalah 14. Kemudian 10 kali 14 dapat 140. 140 bagi 18 dapat 7,78. Tambah 40,5 hasilnya 48,28. Kemudian selanjutnya adalah D7. Kita cari dulu kelas D7, I kali N per 10. Karena D7 berarti I-nya adalah 7 kali N per 10, N-nya 100. 7 kali 100 per 10 dapat 70. Jadi kita cari FK yang sama dengan 70 atau lebih. Jadi didapat yang ini. Kelas ke-6 berarti ini adalah kelas dari desil ke-7. TB-nya kita ambil dari batas kiri, 51 dikurangi 0,5 didapat 50,5. FK-nya kita ambil yang sebelumnya, yaitu 54, dan F-nya kita ambil
frekuensi kelasnya yaitu 20. Kemudian dimasukkan ke rumus desil. Seperti ini. D7 sama dengan TB ditambah P dikali 7 kali N per 10 dikurangi FK per F. Sama dengan 50,5 ditambah 10 dikali 7 kali 100 per 10 dikurangi 54 per 20. 7 kali 100 per 10, 70 dikurangi 54, hasilnya adalah 16. Kemudian 10 kali 16 hasilnya adalah 160. 50,5 ditambah 160 bagi 20 hasilnya adalah 8. Jadi hasilnya akhirnya adalah 58,5. Sehingga D7 adalah 58,5. Selanjutnya P21. Ingat tadi persentil itu dibagi dengan 100. Karena 21, jadi I-nya adalah 21 dikali N plus 100. 21 kali N-nya 100 dibagi 100, dapat hasilnya adalah 21. Sehingga kita cari FK yang sama dengan 21 atau lebih. Nah, di sini kita ada yang sama persis ya. FK-nya yaitu 21. Jadi kita ambil langsung yang ini. Jadi ini adalah kelas dari persentil 21. Yaitu kelas ketiga. TP-nya kita ambil dari batas kiri dikurangi 0,5. Dapat 20,5. Kemudian FK-nya kita ambil dari kelas sebelumnya yaitu 11. Kemudian F-nya kita ambil dari frekuensi kelasnya yaitu 10. Kemudian kita masukkan ke rumus persentil seperti ini. P21 sama dengan TB ditambah P dikali 21 kali N plus 100 dikurangi FK per F. 20,5 ditambah P-nya 10, kemudian 21 kali N-nya 100 dibagi 100 dikurangi FK-nya 11 per F-nya 10. 21 kali 100 bagi 100 didapat 21 dikurangi 11 hasilnya adalah 10. Kemudian 10 dikali 10 hasilnya adalah 100. 100 bagi 100 hasilnya adalah 10 tambah 20,5 hasilnya adalah 30,5 sehingga P21 adalah 30,5. Terakhir P63. Kita cari dulu kelas P3-nya. Di sini 63 karena I-nya 63 dikali N per 100. 63 dikali 100 per 100 didapat 63. Sehingga kita cari FK yang sama dengan 63 atau lebih. Sehingga didapat yaitu yang ini 74. Sehingga ini adalah kelas dari P63. TB-nya kita ambil dari batas kiri 51 dikurangi 0,5 didapat 50,5. Kemudian FK-nya kita ambil dari kelas sebelumnya yaitu 54. Kemudian F-nya kita ambil dari frekuensi kelasnya yaitu 20. Kita masukkan ke rumus persentil seperti ini. P63 ditambah TB ditambah P dikali 63 kali N plus 100 dikurangi FK per F. Sama dengan TB-nya 50,5 ditambah 10 dikali 63 kali 100 per 100 dikurangi 54 per 20. 63 kali 100 bagi 100 didapat 63 dikurangi 54 didapat hasilnya adalah 9. Kemudian 10 kali 9 hasilnya adalah 90. 90 bagi 20 hasilnya 40,5. Ditambah 50,5 hasilnya 55. Sehingga P63 adalah 55. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan kalian untuk gabung ke grup Classroom dengan kode berikut. Kalian bisa belajar tentang materi dan soal-soal matematika dan juga bisa mendapatkan akun Canva for Education gratis. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.